Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nikadari Cynthia Vedantari, dokter muda bagian KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unmul RSUP Sanglah. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang opioid pada manajemen nyeri. Adapun pendahuluan, pengendalian nyeri pasien bedah merupakan komponen yang penting dalam perawatan pasien setelah pembedahan. Manajemen nyeri yang tidak adekuat akan berhubungan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas pasien itu sendiri. Opioid adalah kelas obat yang secara alami ditemukan di tanaman opium poppy dan bekerja di otak untuk menghasilkan berbagai efek, termasuk menghilangkan rasa sakit pasca pembedahan. Berbagai resep opioid digunakan untuk memblokir sinyal nyeri antara otak dan tubuh dan biasanya diresepkan untuk mengobati nyeri dari sedang hingga parah. Selain mengendalikan rasa sakit, opioid juga akan dapat membuat penggunanya merasa rileks, bahagia, atau high, dan dapat membuat kecanduan apabila dosisnya tidak diberikan secara tepat. Adapun sebelum kita membahas tentang opioid, kita akan membahas tentang definisi nyeri. Menurut IASP, nyeri didefinisikan sebagai pengalaman sensorial dan emosional yang tidak menyenangkan sebagai akibat adanya kerusakan jaringan yang nyata atau ancaman kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut. Jadi di sini harus ada dua komponen, yaitu pengalaman sensori dan juga pengalaman emosional yang tidak menyenangkan. Jadi nyeri itu dapat sebagai akibat adanya kerusakan jaringan yang nyata. Misalnya kalau kita luka, kita akan merasakan nyeri. Kemudian ancaman kerusakan jaringan, seperti misalnya apabila ada benda yang panas, kita akan secara refleks untuk mengangkat tangan kita agar tidak terkena panas atau tidak terkena luka. Kemudian keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut. Ini biasanya terjadi pada nyeri-nyeri yang sebenarnya penyebabnya bukan pada organ yang nyeri itu. Misalnya kita nyeri perut kanan bawah. Sebenarnya yang rusak jaringannya adalah appendix atau usus buntu, seperti itu. Kemudian nyeri itu biasanya bersifat subjektif. Jadi antara satu orang dan orang lain itu biasanya merasakan nyeri dengan tingkat yang berbeda-beda dan bersifat subjektif. Kemudian untuk mekanisme nyeri ada 4, yaitu transduksi, transmisi, modulasi, dan juga persepsi. Adapun transduksi itu adalah konversi stimulus mekanik menjadi energi listrik. Ini terjadi melalui tahapan pada jalur nonseptik. Pertama, stimulus nyeri menjadi peristiwa kimia jaringan. Kemudian peristiwa kimia di jaringan dan celah sinaptik akan menjadi peristiwa listrik di sel saraf. Selanjutnya terjadi peristiwa kimia pada sinaps. Untuk transmisi atau pentransmisi atau penjalaran, peristiwa listrik ini akan dijalarkan sepanjang jalur saraf. Sementara molekul neurotransmitter akan menyampaikan informasi dari celah sinap dari permukaan sel saraf yang satu ke sel saraf yang berikutnya. Kemudian untuk modulasi, jadi ini merupakan penyesuaian peristiwa melalui regulasi ke atas, bisa bersifat amplifikasi dan juga ke bawah inhibisi. Jadi modulasi ini dapat terjadi pada semua tingkatan jalur nonseptif, mulai dari tingkat jaringan, melalui first order neuron dan corna dorsalis, sampai susunan saraf yang lebih tinggi, lalu second order neuron seperti thalamus, gyrus, simulatum, insula, dan korteks sensorik. Kemudian setelah ditransduksi, transmisi, modulasi, baru akan dipersepsikan oleh thalamus, oh ini adalah sebuah nyeri. Berikut adalah gambarnya. Ada transduksi ketika terjadi trauma, kemudian akan ditransmisikan melalui peripheral nerve, kemudian akan dimodulasi, bisa amplifikasi maupun inhibisi, kemudian dia akan dipersepsikan oleh otak bahwa itu adalah sebuah nyeri. Kemudian kita ketahui sendiri bahwa anti nyeri atau analgesik sendiri ada berbagai macam seperti NSAID, opioid, seperti itu, dan ini merupakan jenis-jenis analgesik dan site of action-nya di susunan saraf. Jadi kita dapat lihat bahwa opioid ini ada di hampir setiap bagian atau site of action dari susunan saraf. Kemudian di sini ada WFSA analgesic letter for post-operative pain. Jadi ini merupakan analgesic letter untuk nyeri pasca operasi. Jadi the World Federation of Societies of Anesthesiology atau WFSA analgesic letter telah dikembangkan untuk mengobati nyeri akut. Biasanya awalnya nyeri pasca operasi itu akan sangat parah sehingga harus ditangani dengan parenteral analgesia seperti IV paracetamol atau NSAID atau COX-2. Kemudian dapat ditambahkan regional seperti spinal atau epidural dan atau nerve block.
Kemudian kita bisa lihat di sini pain intensity-nya ada dari rendah ke nyeri yang parah. Jadi nyeri yang parah itu akan ditangani dengan parenteral, kemudian apabila nyerinya sudah semakin menghilang, karena biasanya sifat nyeri pasial bedah itu dia akan berkurang seiring berjalannya waktu, sehingga kebutuhan analgesik yang awalnya berupa injeksi akan berubah menjadi oral. Dapat kita lihat di sini bahwa nyeri yang sudah semakin meringan dengan seiring berjalannya waktu akan diberikan oral NSAID atau COX-2 inhibitor atau paracetamol saja. Untuk WHO ini kebalikannya, jadi ini untuk mengobati nyeri yang kronis seperti cancer pain. Jadi dia dari yang bersifat non-opioid sampai digunakan opioid untuk moderate to severe pain. Jadi apabila dia hanya nyeri, dapat diberikan non-opioid, adjuvan, dan juga non-opioid dan adjuvan. Jadi non-opioid itu contohnya adalah paracetamol, NSAID. Kemudian untuk adjuvan itu diberikan steroid, golongan ansiolitik, kemudian antidepresan karena orang nyeri pastinya merasa depresi. Kemudian hipnotik, antikonvulsan, antiepileptik like gabapentinoid seperti gabapentin dan pregabalin. Kemudian membran stabilizer, kemudian sodium channel blockers, NMDA reseptor antagonis untuk treatment of neuropathic pain, kemudian cannabinoid. Kemudian apabila nyerinya masih saja bertahan atau mungkin semakin meningkat, dapat diberikan opioid untuk mild to moderate pain seperti kodein, tramadol, propoxyfen, buprenorphine, oxycodone yang low dose. Kemudian dapat diberikan juga non-opioid, kemudian dapat diberikan adjuvan. Kemudian apabila nyerinya juga makin bertambah atau masih menetap, dapat diberikan golongan yang lebih tinggi yaitu opioid untuk moderate to severe pain seperti morfin, fentanyl, metadon, hidromorphone, oxycodone, non-opioid dan adjuvan. Jadi ini kebalikan dari WFSA leather yang tadi. Kemudian kita akan mulai membahas tentang opioid. Jadi ini adalah gambar dari tanaman popi atau Papaver somniferum. Jadi opioid itu diperoleh dari tanaman popi yang belum matang. Jadi dia akan kemudian diekstrak preparation of opium tincture sehingga akan menghasilkan berbagai golongan opioid yang kita kenal seperti morfin, kodein, narkotin, papaverin, etc. Kemudian opioid itu per definisi merupakan senyawa alami atau sintetik yang menghasilkan efek seperti morfin. Jadi obat dalam kategori ini akan bekerja dengan jalan mengikat reseptor opioid spesifik pada susunan saraf pusat untuk menghasilkan efek yang meniru efek neurotransmitter peptida endogen opiopeptin yang ada di dalam tubuh kita seperti endorfin dan juga enkephalin. Kemudian di sini ada klasifikasi opioid. Jadi di sini ada opiates. Jadi dia merupakan turunan dari opium seperti morfin, kodein, dan tebain. Kemudian ada yang bersifat semi-sintetis, kemudian ada yang bersifat sintetis, kemudian ada yang bersifat endogen opioid atau dihasilkan dari dalam tubuh kita sendiri atau natural peptides. Untuk yang bersifat semi-sintetis itu contohnya adalah hidromorphone, oxymorphone, levocarnol. Ada yang bersifat agonis atau antagonis seperti nalbuphine, butarpanol, pentakosin. Ada yang bersifat partial agonis seperti buprenorphine, ada yang bersifat antagonis seperti naloxone. Kemudian ada yang ada sintetis, contohnya adalah golongan phenylepyridine seperti methylidine, fentanyl, sufentanil, alfentanil, ramifentanil. Kemudian dipenylpropilamin seperti metadon, propixepen, dextromethorphan. Kemudian ada yang bersifat endogen atau dihasilkan dari dalam tubuh kita sendiri seperti enkephalin, endorfin, dinorfin, seperti itu. Kemudian di sini juga ada klasifikasi opioid, dia dibagi menjadi yang tradisional pembagiannya ada opioid yang kuat, opioid yang intermediate, ada opioid yang lemah. Jadi untuk yang kuat itu contohnya adalah morfin, petidin, fentanyl yang sering kita dengar. Kemudian untuk intermediate ada buprenorphine, pentakosin, butarpanol, nalbuphine. Untuk yang lemah contohnya kodein. Kemudian berdasarkan origin atau asalnya, ada yang bersifat naturally occurring seperti morfin, kodein, ada yang bersifat semi-sintetis, ada yang bersifat sintetis seperti fentanyl. Kemudian berdasarkan fungsinya ada pure agonis, ada partial agonis, ada agonis antagonis, ada yang pure antagonis. Seperti kita
ketahui obat agonis itu adalah obat yang akan berikatan dengan reseptor dan akan menghasilkan efek yang ingin dihasilkan oleh obat tersebut. Contohnya adalah di sini morfin, fentanyl, dia bersifat agonis. Jadi dia akan menghasilkan efek analgesik, kemudian efek yang membuat penggunanya juga merasa senang, rileks, dan high. Kemudian untuk golongan antagonis dia akan berikatan dengan reseptor, akan tetapi dia tidak akan menghasilkan efek yang diinginkan oleh agonis. Dia malah akan mencegah obat agonis untuk berikatan dengan reseptornya. Contohnya adalah naloxone. Jadi pada kasus-kasus overdosis dari opioid ini akan diberikan naloxone sebagai antidotnya. Kemudian untuk mekanisme kerja opioid. Jadi kita harus mengetahui dulu reseptor dari opioid. Jadi reseptor opioid itu ada 3 yang secara luas terdistribusi dalam sistem saraf pusat. Ini dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu mu, kappa, dan juga delta reseptor. Jadi untuk reseptor yang memiliki jumlah paling banyak di otak itu adalah mu, dan dia merupakan reseptor yang paling berinteraksi dengan opioid analgesik untuk menghasilkan efek analgesik. Sedangkan kappa dan delta menunjukkan selektivitas terhadap enkefalin dan dinorfin secara respektif. Aktivasi kappa reseptor juga dapat menghasilkan efek analgesik, namun berlawanan dengan mu agonis yang dapat menyebabkan euforia. Jadi dia tidak menghasilkan efek euforia seperti mu agonis. Dan beberapa opioid analgesik akan menghasilkan efek stimulan dan psikomotorik dengan beraksi pada delta reseptor. Aktivasi pada delta dan juga mu dan delta reseptor akan menyebabkan hiperpolarisasi pada saraf dengan mengaktifasi K channel melalui proses yang melibatkan G protein. Jadi akan terjadi hiperpolarisasi karena K akan banyak dirilis. Itu merupakan postsynaptic effect. Sedangkan aktivasi K reseptor dapat menghambat membran kalsium channel sehingga dapat merintangi peletupan neuronal dan pelepasan neurotransmitter. Itu merupakan postsynaptic effect. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama, mekanisme ikatan opioid pada presinaps. Jadi kita sebelumnya harus mengetahui, mengingat terlebih dahulu bahwa untuk terjadi sebuah potensial aksi perlu terjadi proses di presinaps dan postsinaps. Jadi di dalam presinaps itu terdapat vesikel-vesikel yang mengandung neurotransmitter. Jadi karena adanya kalsium, dia akan menyebabkan rilisnya neurotransmitter dari vesikel-vesikel itu. Kemudian neurotransmitter tersebut akan berikatan dengan reseptornya di postsinaps sehingga itu potensial aksi itu atau di sini dalam hal ini nyeri tersebut dapat dijalankan dan dapat dipersepsikan oleh otak. Akan tetapi apabila opioid pada reseptor opioid berikatan di bagian presinaps akan menurunkan aktivitas dari adenilat siklase. Hal tersebut akan menginhibisi kanal kalsium yang sensitif terhadap perubahan muatan listrik. Karena kanal kalsium diinhibisi atau dihambat akan menurunkan pelepasan neurotransmitter seperti glutamat, serotonin, norepinefrin, asetylkolin, dan substansi P sehingga neurotransmitter tersebut tidak akan dapat berikatan dengan reseptornya. Di sini ada yang obat yang bekerja di first target dan ada yang bekerja di second target. Untuk first target itu adalah dia akan menginhibisi kanal kalsium sehingga neurotransmitternya tidak akan menurun pelepasannya. Kemudian untuk ikatan opioid pada postsynaptik, jadi ikatan reseptor opioid pada reseptor postsynaptik tersebut akan menyebabkan peningkatan perpindahan keluar dari kalium. Hal tersebut akan menyebabkan hiperpolarisasi sehingga akan terjadi penurunan neurotransmisi sehingga dapat menghambat saraf mentransmisi rangsangan nyeri. Kemudian di sini ada reseptor opioid. Reseptor opioid tersebut tersebar di susunan saraf pusat. Kemudian kita ketahui bahwa ada mu reseptor, kappa reseptor, delta reseptor. Euparnemnya ada MOP, COP, dan DOT. Kemudian efek analgesianya mu, kappa, dan delta bersifat supraspinal dan juga spinal analgesinya. Kemudian pada mu reseptor biasanya dia akan menyebabkan bradycardia. Kemudian untuk respirasi ketiganya menyebabkan depresi. Kemudian untuk central nervous systemnya pada mu reseptor tersebut dia akan menyebabkan euforia. Sedangkan yang lain tidak ada yang menyebabkan kappa dan delta tidak menyebabkan euforia. Kemudian untuk pupil sama miosis. Kemudian di sini ada anti-shivering atau anti menggigil yang terdapat pada efek dari kappa reseptor.
Kemudian farmakokinetik opioid, jadi bagaimana obat tersebut di dalam tubuh kita. Ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Untuk absorpsi dari opioid sangat tergantung pada rute pemberiannya, bisa secara oral, transdermal, subkutan, intravena, intramuskular, neuroaksial. Jadi untuk oral harus diperhatikan bahwa terdapat first pass metabolisme. Contohnya pada morfin. Untuk yang kodein dan oksikodon biasanya dia low first pass metabolisme. Jadi obat oral itu untuk dapat dia menimbulkan efek itu biasanya diperlukan lebih banyak daripada yang intravena karena dia ada first pass efek. Kemudian untuk distribusi, jadi yang bersifat lipid soluble biasanya dia lebih cepat konsepnya untuk terdistribusi. Kemudian di metabolisme, jadi morfin dan turunannya di metabolisme di hati akan menjadi morfin 3 glukuronid dan morfin 6 glukuronid. Yang 6 glukuronid ini lebih poten dan durasinya lebih lama. Untuk kodein di metabolisme di hati oleh sitokrom P450, CYP3AD, CYP2D6 menjadi morfin. Kemudian dia akan bersifat antitusifnya menurun, analgesiknya meningkat. Untuk meperidin, dia di metabolisme di hati akan menjadi norpetidin, biasanya menyebabkan kejang. Kemudian untuk ekskresi, biasanya ekskresi terutama melalui ginjal, sehingga harus hati-hati pemberiannya pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal karena ditakutkan akan membuat ginjalnya semakin parah kerusakannya. Kemudian hati-hati juga pada pemberian dalam waktu lama, dia akan menyebabkan efek sampingnya meningkat. Kemudian kita akan membahas satu-satu mengenai golongan obat opioid. Yang pertama yang sering kita dengar pastinya adalah morfin. Jadi morfin ini adalah agonis opioid yang memiliki afinitas terbesar pada reseptor mu. Jadi kata morfin dan reseptor opioid akan menyebabkan beberapa efek pada susunan saraf pusat, yaitu inhibisi transmisi sinyal nyeri, mengubah respon terhadap nyeri, menimbulkan efek analgesik, depresi nafas, sedasi, supresi batuk, dan juga miosis. Jadi dia tidak hanya menimbulkan efek analgesik saja. Selain pada sistem susunan saraf pusat, dia juga bekerja pada sistem gastrointestinal. Efek yang ditimbulkan biasanya adalah spasmus dari sphincter Oddi dan penurunan gerak peristaltik. Pada otot polos sistem kemih, dia juga dapat menyebabkan spasme. Morfin juga dapat menyebabkan vasodilatasi yang akan memicu hipotensi, flushing, mata merah, dan berkeringat. Kemudian pada sistem endokrin, morfin mampu menghambat sekresi adrenokortikotropik, hormon atau ACTH, kortisol, dan LH, sementara itu produksi hormon lainnya justru meningkat, misalnya prolaktin, growth hormone, insulin, dan glukagon. Untuk di Indonesia sendiri, morfin tersedia dalam sediaan oral, tablet dan kapsul, lepas lambat, dan juga injeksi. Kemudian yang tidak sering kita dengar lagi adalah fentanyl. Jadi dia sering digunakan di anestesi. Dibandingkan dengan morfin, fentanyl ini bersifat lebih poten, lipofilik, dan mempunyai onset yang lebih cepat. Jadi fentanyl ini merupakan suatu agonis opioid sintetik derivat fenilpiridin. Sebagai suatu analgesik, fentanyl ini mempunyai kekuatan 75 hingga 125 kali lebih dibandingkan morfin. Jadi dosis tunggal fentanyl yang diberikan secara intravena memiliki onset yang lebih cepat dan durasi kerja lebih pendek dibandingkan pada morfin, sekitar 3-5 menit untuk onset dan 30 menit untuk durasi kerjanya. Injeksi opioid seperti fentanyl sebelum stimulasi operasi dapat menurunkan jumlah opioid yang diperlukan selanjutnya dalam periode pasca operasi untuk memberikan efek analgesik. Kemudian di sini ada tramadol. Walaupun efikasi analgetiknya 10-15 kali lebih lemah dibandingkan dengan morfin, namun efek sampingnya juga relatif lebih sedikit. Jadi pemberian berulang tidak menyebabkan ketergantungan, tidak adanya ceiling effect, dan jarang terjadi depresi nafas. Biasanya sebagai tambahan pemberian tramadol, dia bersama dengan narkotik lain untuk analgesik pasca operasi. Kemudian tramadol sering digunakan pada pasien dengan fungsi respirasi dan kardiovaskuler yang tidak stabil. Dalam pemakaiannya untuk analgesik pasca bedah, pemberian tramadol memerlukan kehati-hatian karena efek samping mual dan muntah, serta adanya kemungkinan terjadi kejang walaupun jarang. Kemudian hidromorfon. Hidromorfon adalah alternatif yang baik untuk pasien dengan morfin intoleran atau mereka yang mengalami kegagalan fungsi ginjal, karena metabolismenya terutama dalam hati dan diekspresikan sebagai metabolit glukuronat yang tidak aktif. Oleh karena kira-kira 6 kali lebih kuat dari morfin, demand dose 0,2 mg dianggap
equivalent untuk 1 mg morfin. Jadi 0,2 mg dosis dari hidromorfin ini akan setara dengan 1 mg morfin. Kemudian mepiridin mutlak dikontraindikasikan untuk PCA atau PCAIV pada pasien dengan disfungsi ginjal, gangguan kejang, dan yang sedang mendapat pengobatan monoaminase oxidase inhibitor karena dia akan berpotensi untuk menyebabkan sindrom hiperpireksia maligna yang mematikan. Karena alasan ini, mepiridin digunakan untuk jangka waktu yang pendek dan dipantau dengan cermat untuk pasien yang telah menunjukkan intoleransi untuk semua agonis mu lainnya. Mepiridin ini memiliki potensi 1/10 morfin dan demand dose 10 mg-nya setara dengan 1 mg morfin. Kemudian metadon. Metadon ini mungkin akan sering sekali kita dengar di psikiatri. Metadon biasa digunakan untuk terapi pemeliharaan bagi penderita pecandu opioid karena oral yang baik, ketersediaan hayati 60-95%. Jadi ciri metadon ini mempunyai potensi yang tinggi, durasi yang lebih lama, tindakan biaya rendah, aktivitas antagonis NMDA dan aktivitas serotonin reuptake inhibitor berguna dalam mengobati sakit kronis. Jadi dia digunakan untuk terapi pemeliharaan bagi pecandu opioid. Kemudian ada petidin. Jadi petidin ini adalah opioid sintetis yang masih banyak digunakan walaupun masih banyak kekurangan. Studi telah menemukan opioid ini tidak lebih baik dari morfin dalam pengobatan ginjal dan kulit empedu. Petidin ini menyebabkan lebih banyak mual yang muntah dibandingkan morfin bila digunakan secara parenteral. Kemudian kodein dan oksikodon. Jadi kodein dan oksikodon ini merupakan opioid yang sering diberikan secara enteral, terutama saat dikonversi dari injeksi menjadi oral. Efek analgetik dan depresi nafasnya sama dengan morfin pada dosis yang equipotent. Adanya silent efek terhadap depresi respirasi serta tidak dipengaruhi oleh pupillary sign membuat kodein menjadi pilihan menarik walaupun kejadian mual cukup tinggi saat pemakaian kodein terjadi.